Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Oke, pada hari ini kita jumpa lagi di mata kuliah Botani Pertanian. Dan pada kesempatan ini kita akan coba bahas berkaitan dengan botani, lebih tepatnya morfologi batang dari tumbuhan. Ya, nanti kita akan membahas berkaitan dengan struktur batang, bagaimana pola pertumbuhannya, dan modifikasi-modifikasi batang yang digunakan untuk fungsi yang lain. Yang pertama, seperti kalian ketahui bahwa tanaman itu memiliki organ yang utama, ya, ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, sekarang kita dibahas di bagian batang itu, dan keumuman batang pada tumbuhan dia itu tumbuh baik memanjang semakin tinggi ataupun membesar, ya, ke samping. Nah, sekarang pertumbuhan itu kalau pada tanaman itu terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan tinggi tanaman yang disebabkan adanya aktivitas meristem apikal pada tanaman tersebut. Nanti kita lihat. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan besarnya tanaman. Nah, besarnya tanaman ini disebabkan karena aktivitas kambium, ya, yang ada pada batang tanaman. Meristem apikal batang, nah, itu yang adalah meristem yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan primer batang atau pertumbuhan tinggi batang. Adalah kumpulan sel berbentuk kubah dari sel yang sedang membelah pada ujung batang. Jadi kalau kalian melihat pada ujung batang paling pucuk itu ada bagian sel nanti, ya, kalau diiris secara longitudinal itu nanti ada sekumpulan sel yang dia tugasnya membelah dalam rangka untuk membuat tanaman itu menjadi lebih tinggi, ya. Meristem apikal juga ada di meristem apikal lateral, ya. Jadi kalau cabang itu pucuknya itu juga meristem apikal yang bertanggung jawab terhadap panjangnya cabang. Nah, nanti daun itu adalah kalau di pucuk kan kita nggak bisa lihat daunnya. Nah, daun itu dia awalnya kan tidak kelihatan. Nah, daun berkembang dari primordia daun, ya, yang ada di bagian sisi meristem apikal. Kemudian di sela-sela daun atau di ketiak daun itu nanti akan muncul tunas yang kita namakan sebagai tunas aksilar yang nantinya bisa menjadi cabang lateral ataupun menjadi tunas saja. Nah, tunas aksilar ini berkembang dari sel meristematik yang ada pada ketiak daun, ketiak primordia daun. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kalau kalian lihat bagian paling ujung ini pucuk yang dipotong secara longitudinal atau sejajar. Jadi kalau bahasa Jawanya disigar gitu, ya. Nah, ketika ujung tanaman paling pucuk itu dibelah dan diamati di bawah mikroskop, maka akan kelihatan struktur yang seperti ini. Struktur yang seperti kubah ini, ya, ini namanya meristem apikal. Ya, kalau di sini sebenarnya sebagai shoot apical meristem, artinya meristem apikal batang, ya. Ini paling ujung. Disinilah sel yang tugasnya membelah dalam rangka agar tanaman itu semakin tinggi. Itu karena adanya aktivitas dari si meristem apikal ini. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu akan tumbuh, dan di samping dari meristem apikal ini ada semacam kayak tanduk ini, dua ini, ya. Kalau di sini digambarkan ada dua. Ini adalah primordia daun. Primordia artinya dia bakal daun atau calon struktur yang nantinya akan menjadi daun. Ya, kalau kita lihat di bagian bawahnya ini, nah ini yang tadinya primordia, kalau di bawahnya dia sudah menjadi daun yang muda, ya kan? Nah, di daun yang muda itu nanti di ketiaknya ada yang namanya meristem pucuk aksilar atau yang disebut sebagai meristem aksilar tadi, tempat
munculnya tunas dari ketiak daun. Jadi di sini sifatnya meristematik, di sini juga meristematik. Di sini membelah, di sini juga membelah. Tapi nanti kalau kita lihat ada yang namanya dominasi apikal. Dominasi apikal artinya ketika si pucuk apikal ini, meristem apikal ini dia membelah, maka biasanya akan menghambat pertumbuhan pucuk aksilar. Jadi dia akan tidak bercabang gitu ya. Dia akan terus tumbuh tinggi. Ini terjadi biasanya pada tanaman-tanaman yang kekurangan sinar matahari sehingga tumbuhnya itu lurus mencari cahaya ke atas. Dominasi apikalnya kelihatan sangat jelas dengan tidak atau sedikitnya cabang-cabang yang muncul karena dia lebih banyak ke pertumbuhan primer untuk membuat tanaman menjadi lebih tinggi. Oke, di slide ini disebutkan ada yang namanya tissue organization of stem. Jadi organisasi jaringan pada batang. Cabang lateral berkembang dari pucuk meristem aksilar di batang. Tadi yang sudah kita lihat di sini ya. Itu namanya cabang lateral, akan membentuk cabang. Kepada tanaman dikotil, jaringan pembuluh itu tersusun dalam berkas berbentuk lingkaran. Nah ini ya, berkasnya berbentuk lingkaran. Ini yang monokotil ya, ini yang dikotil. Coba fokus ke gambar yang ada di sebelah kiri. Jadi berkas pengangkutnya itu tersusun seperti lingkaran begini ya, karena memang batangnya juga berbentuk lingkaran ya atau silinder. Nah ini berkas pengangkutnya itu membentuk struktur seperti lingkaran ya. Nah, kalau bisa kita lihat ada labelnya ini warna biru muda adalah kulit, kuning adalah jaringan dasar, yang ungu adalah jaringan vaskuler. Jadi kalau kita lihat di sini bagian paling luar kulitnya itu namanya epidermis. Jadi ini adalah kalau pada tanaman berkayu berarti ini kayu yang masih muda atau kayu yang masih hijau kulitnya. Jadi permukaan paling luarnya masih epidermis, belum berkembang menjadi kulit kayu ya atau veloderm itu ya. Nah, kemudian nanti sebelah dalamnya epidermis itu namanya korteks. Nah, korteks nanti di sini tersusun atas sel sklerenchyme. Ya. Ini sudah dibilang sebagai jaringan pengangkut. Kalau di sini ini mungkin tanaman herba ya. Jadi semacam mungkin kayak bayam, seledri gitu yang tanaman-tanaman misalnya buktinya di sini ada sklerenchyme karena sklerenchyme itu jaringan yang berfungsi untuk memperkuat batang ketika masih muda salah satunya. Yang warnanya hijau, ungu ini yang kelihatan biru ya, biru muda ini adalah si flomnya ya. Ini flomnya ya, flomnya atau jaringan yang jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut gula dan hasil fotosintesis. Hormon juga diangkutnya di flom. Kemudian di sebelah dalam yang bulatannya lebih besar itu adalah xilem. Fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Nah, di antara xilem dan flom ini nanti ada yang namanya kambium vaskuler. Kambium vaskuler itu adalah kambium yang berada di jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut ya. Nah, ini kalau misalnya satu bundelan ini, satu bulatan ini maka disebut sebagai vaskuler bundle atau kita sebut berkas pengangkut ya, disebutnya sebagai berkas pengangkut. Ini tanaman monokotil nanti kita pelajari lagi, cuma dia beda. Kalau pada si dikotil struktur jaringan pengangkutnya membentuk lingkaran, kalau pada tanaman monokotil dia tersebar ya, tersebar. Ini bagian luar sama epidermis, ini berkas pengangkutnya. Di berkas pengangkut nanti ada yang bulatan besar itu xilem, bulatan yang kecil-kecil ini yang warnanya lebih biru itu adalah flomnya. Oke, dilanjut. Ini lebih jelas ya. Jadi yang belum tadi ini empulur ya kalau kita menyebutnya ya. Ini disebutnya sebagai pith ya atau empulur. Oke, kalau ini di sini lebih jelas. Ini yang bulatan besar yang berdampingan dengan si flom itu namanya xilem. Ini yang warna biru adalah flomnya. Yang ini adalah jaringan penguat yang disebut sebagai sklerenchyme. Satu lapisan paling luar disebut sebagai epidermis. Nah, ini satu bundel ini disebut sebagai berkas pengangkut. Ya, antara berkas pengangkut ini dengan flom itu disebut sebagai
korteks ya. Jadi epidermis, korteks, kemudian baru berkas pengangkut. Nah, kalau berkas pengangkut paling dekat dengan korteks adalah si phloem ini kalau pada tanaman umum. Dan ini ada struktur khusus berupa sklerenkim. Oke, ini contoh pada tanaman bunga matahari ya tadi yang sudah kita jelaskan di sana. Epidermis, ini korteks. Nah, ini vascular bundle ya, bulatan ini ya. Ada lagi empulur. Nah, coba kita tebak. Oke, bagian paling luar satu lapis sel ini dinamakan sebagai apa? Epidermis. Fungsinya sebagai ya kulit ya. Ini window karena di sini kadang ada yang namanya lenticel yang digunakan sebagai tempat untuk pertukaran gas ya atau untuk penyerapan air. Ada juga karena epidermis itu biasanya dilapisi oleh kutikula, maka salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi kehilangan air sehingga air tidak banyak menguap dari epidermis, dari lapisan permukaan tubuh tumbuhan. Lapisan di dalamnya, di sebelah dalamnya ini disebut sebagai korteks ya. Karena korteksnya itu tersusun atas sel yang penebalannya tidak rata. Ini kalau kita lihat ini ada sel ya, bulat-bulat ini. Nah, dinding selnya itu ada yang tebal di pojok, ada yang tidak gitu ya. Nah, ini karena penebalannya tidak rata kita disebut sebagai jaringan kolenkim ya. Ini fungsinya sebagai jaringan penguat. Kemudian di sebelah dalam kolenkim ini ada sel-sel yang serupa, seragam, ini dindingnya tipis ya, tidak banyak modifikasi. Ini disebut sebagai parenkim karena dia menyusun korteks, maka disebut sebagai korteks parenkim. Kalau pada daun itu jaringan korteks ini fungsinya untuk fotosintesis, atau pada batang juga. Kalau batang masih hijau, maka yang berwarna hijau itu adalah bagian parenkim ini ya. Dia jadi sudah dua lapisan ya. Kalau misalnya dia punya kolenkim, ada si epidermis, ada si kolenkim, ini umumnya transparan. Kemudian yang berwarna hijau itu yang bagian parenkim ini, korteks parenkim. Ini adalah sklerenkim ya, fungsinya sebagai penguat. Kemudian ada phloem ini, fungsinya untuk mengantarkan gula, hormon, enzim, dan kawan-kawan dari satu bagian tumbuhan ke bagian tumbuhan yang lain. Kemudian di antara phloem ini dengan bulatan-bulatan yang besar ada lapisan sel yang kecil-kecil ini. Nah, sel ini adalah sel yang aktif membelah pada bagian batang. Ini bagian batang ya. Jadi tolong dipahami adalah batang yang dipotong secara transversal atau dipotong lah ya, bukan dibelah tapi dipotong. Batangnya dipotong. Akan kelihatan seperti ini kalau diamati di bawah mikroskop. Nah, bagian yang di tengah-tengah ini disebut sebagai kambium vaskuler karena kambium berada di antara jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut. Jaringan pengangkutnya apa? Yaitu phloem dan ini yang silemnya ya, yang fungsinya mengangkut air dan mineral ya. Nah, kita sudah paham berarti ya, kambium vaskuler adalah kambium yang terletak di antara jaringan vaskuler yaitu atau diletak di antara silem dan phloem. Oke, ini ada pith atau empulur untuk penyimpan air. Dan berapa ini masih tanda tanya, ini banyak penelitian yang belum selesai katanya untuk pertahanan. Oke, kalau pada tanaman monokotil berkas pembuluhnya atau berkas pengangkutnya itu tersebar di antara jaringan dasar atau jaringan atau ground tissue tadi ya, yang berwarna kuning tadi. Tidak berbentuk cincin seperti pada dikotil. Ini loh, ini kan dia tersebar. Jadi ini wajahnya kayak topeng-topeng gini ya. Nah, ini yang bulatan besar itu silem, bulatan yang kecil dua itu juga silem. Nah, yang kepalanya ini, yang botaknya ini adalah si phloemnya. Kita bisa lihat yang biru dermal itu adalah epidermis, satu lapis sel paling luar dari batang. Ini batang juga, batang monokotil yang dipotong dan diamati di bawah mikroskop. Kemudian ini berkas pengangkutnya ini ya, ada phloem, silem, jadi satu bundel gini, satu berkas begini ya, tapi dia letaknya tersebar, tidak
teratur membentuk cincin seperti pada dikotil. Ini labelnya 1 mm, jadi mungkin ini sekitar setengah senti ya, diameternya ya, kurang lebih. Oke, nah ini bagian paling dalam adalah jaringan dasar ya, jaringan parenkim umumnya yang menyusun bagian ini ya, karena selnya bulat, besar, tipis ya, tidak banyak bermodifikasi. Nah, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan yang membuat tanaman itu menjadi besar secara diameter ya. Jadi dia menjadi lebih besar atau pertumbuhan ke samping gitu ya. Itu pertumbuhan sekunder. Kalau tadi yang kita bahas di atas adalah pertumbuhan primer, pertumbuhan dalam rangka membuat tanaman menjadi lebih tinggi. Nah, sekarang pada pertumbuhan sekunder itu terjadi pada batang dan akar. Batang itu maksudnya termasuk cabang, ranting gitu ya. Tapi tidak terjadi pada daun ya, atau mungkin bunga, itu tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Tidak ada daun yang semakin tebal, dia kalau sudah dewasa ya segitu, tidak menjadi semakin tebal. Tapi kalau batang selama persediaan makanannya tercukupi, maka dia akan terus semakin besar. Pertumbuhan sekunder itu disebabkan karena adanya dua hal. Yang pertama adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Tadi kambium yang terletak di antara jaringan pengangkut ya, atau jaringan vaskuler, yaitu floem dan xilem tadi. Nah, yang satunya lagi itu karena aktivitas kambium gabus. Nah, kambium gabus itu letaknya di kulit. Nah, kalau kambium vaskuler saya harap kalian sudah memahami tadi letaknya di mana. Silahkan diulang. Kalau kambium gabus itu letaknya di kulit. Jadi coba bayangkan kalau apa yang bisa di ini. Tanaman yang masih muda, tanaman berkayu, misalnya mangga ketika baru saja tumbuh ya, atau berkecambah, masih kecil gitu, kulitnya masih hijau, atau durian yang masih kecil, daunnya baru 5 atau berapa, itu kalau kalian kelupas kulitnya tipis ya, karena belum ada aktivitas kambium gabus yang signifikan. Tapi kalau tanaman durian yang sudah besar atau tanaman mangga yang sudah besar, kita tahu bahwa kulit tanaman durian atau tanaman mangga itu sangat tebal. Kok bisa begitu? Kulitnya kok yang tadinya tipis ketika kecil sekarang menjadi tebal ketika dewasa? Itu karena adanya aktivitas dari kambium gabus. Jadi kalau kambium vaskuler itu memperbesar batang, kayunya itu tambah besar. Nah, kalau kambium gabus itu membuat kulitnya tambah tebal. Oke. Pertumbuhan sekunder adalah karakteristik dari tanaman dikotil dan gimnospermae. Ya, gimnospermae adalah tanaman berbiji terbuka. Jadi kayak melinjo gitu ya. Pakis haji itu juga dia memiliki pertumbuhan sekunder yang membuat batangnya menjadi semakin besar. Tanaman monokotil itu tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Jadi kalau misalnya kalian melihat ada rumput-rumputan atau mungkin kelapa, tebu ya, bambu itu dari kecil sampai besar ya segitu ya. Jadi pertama kali dia muncul tunas sudah besar, maka jadi akan seperti itu. Kalau tunasnya kecil dia akan tetap kecil batangnya ya. Jadi batangnya tidak akan semakin besar, tidak akan semakin besar seperti pada tanaman dikotil semacam mangga, rambutan, gitu ya, jati, mahoni gitu ya, tanaman yang lain. Kalau tanaman monokotil ya, yang biasanya berbentuk ya seperti kalian bisa mengamati ya pada tebu itu beruas-ruas gitu ya, apa namanya, jambe, pinang ya, kemudian apalagi tadi rumput-rumputan, padi, jagung gitu kan, kemudian bambu itu mereka tidak memiliki kambium vaskuler ya, karena kita tahu tadi jaringan vaskulernya si tanaman monokotil itu tersebar ini ya, tidak ada kambium kelihatan, tidak ada kambium di sini. Cuma kalau pada tanaman monokotil itu dia punya yang namanya kambium interkalar. Jadi kalau kalian melihat bambu yang masih muda di pangkal ruas bambu itu biasanya lunak dibandingkan yang bagian atasnya atau ujung atas. Di ruas itu bagian ruas bawah ya, di ruas yang bawah
Maksudnya di bagian ruas yang bawah itu biasanya lunak. Kenapa? Karena di situ selnya masih aktif membelah. Ini yang membuat bambu itu yang ruasnya awalnya pendek, dia semakin panjang. Ya, ruas bambu itu awalnya pendek, tapi kemudian dia karena adanya kambium yang di ini jadi lebih panjang, gitu ya. Ini namanya meristem interkalar pada tanaman monokotil. Nah, ini diferensi jaringan. Jadi jaringan yang tadi di pucuk tadi yang hanya berbentuk kubah tadi, itu nanti dia bisa membentuk cabang, membentuk kulit, membentuk daun, membentuk bunga, membentuk buah. Itu gimana ceritanya? Itu seperti ini. Jadi di meristem apikal atau di pucuk batang tadi itu ada jaringan meristem primer. Itu nanti terbagi menjadi tiga, yaitu protoderm atau protodermis. Kemudian ada prokambium, proto itu artinya tua, dermis ya artinya kulit gitu ya. Prokambium, pro itu sebelum ya, kambium ya kambium, ini dia calon bakal jadi kambium nanti. Sama meristem ground atau meristem dasar. Nah, ini kalau di jaringan primer ya, jaringan yang pertama kali terbentuk itu nanti yang protoderm itu akan berubah membentuk yang namanya epidermis. Ingat, epidermis hanya ada di jaringan primer. Jadi kalau misalnya sudah tua, sudah kulitnya sudah nggak hijau lagi, itu namanya bukan epidermis lagi, tapi nanti namanya adalah ini periderm ya. Lihat nanti. Nah, prokambium pada jaringan primer itu membentuk yang namanya xilem primer dan phloem primer. Xilem primer, phloem primer itu tidak semakin besar, tidak semakin besar. Yang semakin besar itu yang maksudnya nanti akan semakin besar. Nah, yang menyebabkan besar itu adalah karena aktivitas kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler inilah yang nanti akan membuat phloem sekunder sama xilem sekunder. Jadi phloem primer dan xilem primernya karena aktivitas prokambium sudah segitu. Nanti yang akan melanjutkan pertumbuhan mereka itu namanya kambium vaskuler dan dinamai menjadi phloem sekunder atau xilem sekunder tadi. Nah, jaringan dasar itu nanti akan membentuk empulur dan korteks. Kita tahu korteks itu letaknya di antara epidermis dengan berkas pengangkut. Nah, di korteks inilah nanti terletak yang namanya kambium gabus atau kita sebut sebagai cork kambium. Kambium gabus inilah nanti yang akan membuat kulit itu menjadi semakin tebal, yang disebut sebagai cork di sini ya. Kulit kayu itu ya, kulitnya semakin tebal. Kenapa tebal? Karena adanya cork kambium. Nah, kulit dengan kambiumnya disebut sebagai periderm. Nah, ini contoh ini tanaman ya, pertumbuhan sekunder. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini jaringan miliknya si tanaman apa? Si ini ya, penambang melintangnya nanti gambarnya kurang lebih yang kita bahas di sini dulu. Oke, ini adalah ini jaringan primer karena buktinya epidermisnya masih kelihatan, dia masih berwarna hijau. Semakin ke bawah itu semakin tua, dan yang kalau sudah nggak hijau kulitnya berarti dia bukan jaringan primer ya. Nah, kita lihat kalau jaringan primer ini yang di pucuk ini kita belah, maka akan kelihatan begini. Saya tanya ya, bagian paling luar ini namanya epidermis, kemudian sebelah dalamnya ada korteks. Nah, kemudian ada kambium vaskuler. Cuma kambium vaskuler ini kambium vaskuler yang nanti akan sudah ada. Nah, cuma belum beraktivitas gitu ya. Nah, di antara kambium vaskuler ada xilem primer dan phloem primer. Sebelah paling dalam disebut sebagai embulur atau pith. Nah, seiring berjalannya waktu, maka terjadilah pembelahan atau batang itu menjadi semakin besar. Ketika semakin besar, maka yang bertambah adalah bagian silemnya, kayunya itu ya, silemnya akan bertambah besar nih. Phloemnya juga semakin besar, ya. Cuma
Maksudnya dua hal ini itu terjadi karena aktivitas kambium. Aktivitas kambium. Jadi kambiumnya membelah akhirnya membentuk silem sekunder. Nah, ini yang warnanya lebih muda namanya silem sekunder. Yang sebelah luarnya itu namanya flom sekunder. Nah, kulitnya juga semakin tebal ini ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan kulit ini menjadi semakin tebal itu karena adanya aktivitas kambium gabus atau cork kambium. Ya, nah nanti epidermisnya rusak karena dia semakin besar, epidermisnya akan terkoyak-koyak dan akhirnya menjadi kulit yang seperti ini, yang coklat yang mati permukaannya itu ya. Ini yang kita sebut sebagai tadi cork atau velum kalau di bahasa biologinya. Ini juga sama. Nah, ini semakin besar lagi pertumbuhannya, silem sekundernya semakin besar, silem floem sekundernya juga semakin tebal. Nah, ini kalau kita lepas, ini namanya kulit kayu atau bark. Kalau kita lihat ya, jadi kalau kita ngeletek kayu, pohon, itu dikletek kulitnya, itu yang terkelupas adalah bagian floem primer, floem sekunder, sama kulitnya atau lapisan periderm. Yang di situ juga ada kambiumnya. Sedangkan yang masih melekat di batang itu adalah kambium sama silemnya. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kalian bisa mengurutkan bagian paling luar ini adalah epidermis ya. Cuma epidermis nanti lama kelamaan dia akan mati ini ya di sini ya kelihatan. Nah, akan digantikan dengan bark yang warna hijau biru muda. Ini juga sama bagian floemnya ada floem primer, lama kelamaan nanti kita lihat di sini ada aktivitas kambium membentuk yang namanya floem sekunder ya. Begitu ini juga sama, ini silem primer, nanti karena kambiumnya beraktivitas, ini yang hijaunya lebih muda ini namanya silem sekundernya. Nah, begitu. Kurang lebih ini adalah pertumbuhan sekunder. Bagaimana tanaman menjadi semakin besar ya. Intinya adalah karena adanya aktivitas kambium vaskuler yang membentuk silem sekunder dan floem sekunder. Ini ya. Jadi ini hanya menjelaskan tadi satu persatu saya kira sudah saya jelaskan di sana ya. Ini bark, ini kulit tadi sudah ya. Ini oke. Ini contoh ini lapisan daun. Nah, jadi ini corknya ada kambiumnya kelihatan cork kambiumnya ya. Ini kulitnya kalau dilepas segini. Oke. Kambium vaskuler dan jaringan vaskuler sekunder. Kambium pembuluh atau kambium vaskuler adalah silinder meristematik dari satu lapis sel. Jadi dia aslinya satu lapis, tapi dia bertanggung jawab terhadap besarnya batang. Kambium vaskuler atau kambium pembuluh berkembang dari sel parenkima yang tidak terdiferensiasi. Jadi selnya ini dia tetap meristematik. Aslinya dia adalah sel parenkim. Ya, cuma dia tidak menjadi bentuk jaringan atau sel yang lain. Dia mempertahankan aktivitas kemampuannya untuk membelah. Kambium akan membelah membentuk kambium baru. Ya, kambium akan membelah membentuk silem ke arah dalam dan floem ke arah luar. Jadi kalau kambium itu membelah, dia akan membentuk silem ke arah dalam, membentuk floem ke arah luar, dan akan membentuk kambium yang baru. Nah, gitu. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau lingkaran merah ini adalah kambium, ya, kambium vaskuler, ya, maka dia ini awalnya, ya, si kambium akan membentuk dua kambium lebih banyak, ya. Ini satu kambium, dia ke arah dalam membentuk kayu atau silem, ya. Nanti membelah lagi ke arah luar membentuk floem. Membelah lagi nanti ke dalam membentuk silem, membelah lagi keluar membentuk floem. Ya, ini silem dan floem sekunder. Dengan adanya pembelahan yang seperti ini yang menyebabkan batang tanaman itu menjadi semakin tebal atau semakin besar diameternya. Ya. Ini misalnya
setelah 1 tahun tumbuh. Jadi seperti ini. Nah, ini setelah 2 tahun tumbuh ya. Ini ada phloem sekunder. Nah, tahun kedua ini ada kelihatan yang namanya phloem sekunder ya. Cuma yang lebih kelihatan adalah proses pembentukan kayunya, karena kayunya semakin tebal, sedangkan kalau phloemnya tidak seperti besarnya kayu gitu ya. Ya, karena mungkin pembelahannya berbeda lajunya, atau kalau enggak tadi mungkin si phloemnya itu sel yang sudah mati itu tergantikan dengan sel yang lebih baru. Kumpulan xilem sekunder dinamakan kayu ya, tersusun atas traket dan elemen pembuluh. Ini sudah kita bahas di ketika kita membahas jaringan pengangkut ya, dan serat xilem. Ini kalau pada gimnos, spermae, dan angiospermae. Kalau traket dan elemen pembuluh ini ada di angiospermae, tanaman berbiji tertutup ya. Kalau serat xilem nanti ini adanya di gimnos, spermae. Kayu yang terbentuk pada musim hujan itu memiliki sel yang ramping atau dinding selnya tipis untuk memaksimalkan pengangkutan air. Kayu yang terbentuk pada musim kemarau itu selnya tebal untuk membuat batang menjadi lebih kuat. Nah, ada ilmu yang namanya dendrokronologi, yaitu melihat lingkaran tahun untuk mengetahui perubahan cuaca. Jadi kalau kita potong pohon, itu nanti di potongan itu akan kelihatan seperti lingkaran-lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran itu menunjukkan bagaimana perubahan musim yang dialami oleh pohon tersebut. Kalau misalnya kelihatan ada garis lingkarannya, itu artinya dia musim kemarau karena selnya sangat padat, dindingnya tebal ya. Tapi kalau yang bagian lebih putih itu biasanya musim hujannya. Nah, seiring bertambahnya usia tanaman xilem sekunder yang dinamakan galih ya, atau hardwood itu tidak lagi berfungsi mengangkut air dan mineral. Jadi kalau kalian motong kayu jati, itu ada kulitnya, ada kayu yang warnanya putih, dan ada kayu yang warnanya hitam paling dalam, yang dinamakan galih atau galih ya. Nah, galih ini aslinya xilem, cuma dia tidak lagi berfungsi. Yang berfungsi adalah kayu yang berwarna putih, yang xilem tadi ya. Xilem tapi yang warnanya putih. Kalau xilem yang warnanya hitam bagian paling dalam namanya galih, dan dia sudah tidak mengangkut air dan mineral. Bagian lebih luarnya dinamakan sapwood atau kayu ya, yang berwarna putih tadi, kayu yang putih, yang berfungsi mengangkut air dan mineral. Phloem sekunder mati dan tidak terakumulasi. Nah, inilah kenapa kok phloem itu tidak setebal si xilem ya kan. Kalau xilem kan kayunya itu semakin lama semakin besar, tapi kalau phloemnya itu tidak setebal kayu ya kan, di bagian kulitnya itu. Kenapa? Ya karena si phloem itu sekunder itu nanti mati digantikan, mati digantikan, mati digantikan, dan tidak terakumulasi. Dia tidak seperti pada kayu. Nah, ini ya, bagian paling dalam itu yang hitam itu namanya hardwood. Nah, dia sudah tidak fungsional, tidak lagi mengantarkan air dan mineral. Sedangkan bagian kayunya yang masih putih ini disebut sebagai sapwood atau kayunya itu sendiri, inilah yang fungsional, inilah xilem yang fungsinya untuk mengangkut air dan mineral. Kemudian ada lendir ya. Nah, lendir itu adalah cambium vasculer ya kalau pada kayu. Nah, kemudian bagian luarnya itu ada phloem sekunder ya, phloem sekunder ya, yang kalau kita ngeledek kulit kayu, nah bagian paling dalam kulitnya itu namanya phloem sekunder. Nah, kemudian nanti ada bagian periderm yang ada cambium gabusnya, itu yang disebut sebagai kulit kayu. Nanti ya, dua hal ini namanya kulit kayu. Phloem sekunder dan lapisan periderm itu namanya kulit kayu. Ingat kenapa kok phloem itu tidak setebal xilem? Itu karena si phloem itu dia mati dan tergantikan dan tidak terakumulasi seperti halnya pada xilem. Nah, ini contoh ya, 3 tahun pertumbuhan ya, 1, 2, 3 ya, 3 tahun pertumbuhan. Ini namanya
xilem sekunder. Ini adalah floem sekunder. Ini kambiumnya di antara xilem dengan floem. Nah ya, ini tahun pertama. Ini kalau di yang ada cincinnya kelihatan ini selnya sangat rapat, padat, keras ya. Ini biasanya musim kemarau. Sedangkan yang longgar-longgar ini dindingnya lubangnya besar-besar ini biasanya musim hujan. Musim hujan menuju musim kemarau, musim hujan lagi tumbuh dia menuju musim kemarau, begitu seterusnya. Nah, ini dendrokronologi contohnya ya, untuk mengidentifikasi apa yang terjadi pada tanaman itu ya, untuk mengidentifikasi musim ya atau keadaan cuaca yang dialami tanaman tersebut. Nah, ini hanya gambar saja ya, ada pohon, ada orang lagi selfie gini. Ya, maksud saya gambar ini saya tunjukkan agar sebaiknya kita lebih bijak terhadap alam. Pohon ini sudah awalnya di situ lebih dulu gitu ya. Ya, sebaiknya manusia yang ngalah membuat jalannya, tidak menebang pohon, apalagi melubangi pohon menjadi seperti ini ya. Jadi tidak hanya untuk sensasi kemudian kita merusak alam. Kambium gabus atau kambium dan produksi periderm. Kambium gabus atau kambium ini membentuk veloderm dan velum. Veloderm itu lapisan kulit yang masih hidup ya, yang masih hidup. Nah, kalau velum itu adalah lapisan kulit yang sudah mati. Jadi kalau kalian mengelupas kulit kayu itu ada lapisan yang masih hidup, ada lapisan yang sudah mati. Lapisan yang masih hidup disebut veloderm, lapisan yang sudah mati disebut sebagai velum ya atau cork ini ya. Periderm itu tersusun atas kambium gabus, veloderm dan velum. Nah, kambium gabusnya itu adanya di lapisan veloderm ini ya, yang membentuk kulit baru yang menjadikan kulit batang pohon itu semakin tebal karena adanya aktivitas kambium gabus atau cork kambium. Nah, nanti di cork kambium itu berfungsi juga dia atau bertanggung jawab untuk membuat yang namanya lenticel. Lenticel adalah lubang-lubang kecil di permukaan tubuh pohon ya, batang. Itu fungsinya untuk pertukaran CO2, pertukaran H2O ya. Pada tanaman yang sudah sangat besar ya, 75% penyerapan airnya dilakukan melalui batang ya. Jadi penting hujan itu, bukan salah satunya karena ya tadi tanaman dia menyerap airnya melalui batang, melalui lenticel ini. Sehingga kenapa tanaman kalau sudah dikasih hujan itu segar kembali. Ya. Kulit kayu tersusun atas sudah ini ya, periderm itu tersusun atas gabus atau velum tadi, kambium gabus atau cork kambium dan veloderm atau kulit kayu yang masih hidup. Sama floem sekunder yang tadi tidak terakumulasi tadi dan jumlahnya tidak seperti xilem yang terus meningkat menjadi lebih tebal ya. Jadi kalau kita ngeletek kulit kayu ada periderm, ada floem sekundernya. Peridermnya ada 3 bagian ini. Batang itu terdiri dari ini hanya penamaan saja ya, ada yang namanya nodus dan ada yang namanya internodus. Nodus adalah titik di mana si daun dan tunas itu berada atau melekat pada batang. Sedangkan internodus adalah bagian di antara dua nodus. Ya. Bagian di antara dua nodus. Jadi ada ruas ya. Nodus itu ruas batang. Jadi kalau kalian lihat tanaman bayam gitu kan ya, ada tempat melekatnya daun antara daun satu dengan daun yang lain, itu namanya internodus. Tempat melekatnya daun itu disebut sebagai nodus atau ruas. Ada tunas aksiler. Tunas aksiler adalah struktur yang nanti bisa membuat atau terbentuk atau membentuk cabang lateral ya, atau cabang ya, atau pucuk lateral ya. Ini tadi dia berada di antara ketiak daun ya. Nah, nanti kalau batangnya tumbuh tergantung, kalau dia bisa saja tumbuh lagi membentuk yang namanya cabang. Kalau apikal itu adalah pucuk yang paling ujung ya, baik di pucuk terminal ya, pucuk
pohon paling atas sana, pucuk terminal ataupun pucuk cabang, ya. Jadi kalau cabang itu pucuknya namanya apikal. Pokoknya pucuk itu apikal, ya. Nanti yang di antara ketiak-ketiak itu disebut sebagai aksilar. Ada yang namanya tadi dominasi apikal, yaitu ketika tanaman lebih memprioritaskan pertumbuhan tinggi sehingga cabangnya menjadi tidak terbentuk. Nah, ini bisa diakhiri kalau misalnya kita potong pucuknya. Kalau pucuknya sudah dipotong, maka biasanya cabangnya akan terstimulasi untuk tumbuh, ya. Ini biasanya tadi kalau apikal dominans atau dominasi apikal itu terjadi dalam rangka kita atau tanaman itu ingin memperoleh sinar matahari yang lebih. Tapi kalau sinar mataharinya sudah cukup di tempat yang lapang begitu tidak ternaungi, maka biasanya dominasi apikalnya menjadi lebih rendah karena lebih banyak cabang yang terbentuk. Nah, itu artinya kalau kalian ingin membuat tanaman buah yang pendek sudah berbuah, itu tanamlah di tempat yang longgar, yang terang, yang luas, yang tidak ternaungi. Nanti cabang-cabangnya akan pendek. Ini tadi ya. Ini namanya tunas aksilar, ya. Ini aksilar ini apikal, ya. Entah ini cabang, entah ini pucuk terminal, ya. Ujung pohon atau ujung cabang. Tapi kalau di pucuk begini namanya apikal, ya. Ini istilahnya, silahkan nanti kalian baca sendiri. Tempat melekatnya cabang dan daun disebut sebagai nodus. Jarak antara dua nodus disebut internodus. Ini nanti kalau dia tumbuh ke samping, maka pucuk aksilar ini menjadi pucuk lateral, ya. Begitu seterusnya. Nah, ini ada lubang-lubang kecil. Nah, ini namanya lenticel, ya, tempat keluar masuknya air dan CO2 gitu, ya. Nah, ini kalau ada sini, ini adalah bekas-bekas pengangkut, bekas silem dan phloem. Banyak tanaman termodifikasi. Nah, sekarang kita akan belajar atau membahas tentang modifikasi pada batang tanaman. Contohnya ada rizom tadi, ya, batang itu berubah menjadi rizom untuk fungsi tertentu. Ada bulb atau umbi, ya. Ada stolon, ya, batang juga yang ada di permukaan tanah, dan ada tuber, ini umbi juga, ya. Nah, rizoma itu tumbuh di bawah tanah. Dia fungsinya untuk mengkolonialisasi lahan dan untuk alat perkembangbiakan aseksual. Jadi ini satu tanaman, ini rizomnya, dia menjalar gitu, tumbuh tanaman yang baru ini untuk mengkolonisasi lahan. Contohnya jahe gitu, ya. Dia selama kelamaan akan membentuk rumpun. Ada lagi bambu gitu, ya. Kemudian apalagi padi, ya, gitu, itu karena dia memiliki rizom, ya, batang yang ada di bawah permukaan tanah ini dalam rangka untuk mengkolonisasi lahan. Ada lagi tuber itu umbi, ya, umbi, tapi ini umbi kentang misalnya. Ini batang juga dia, ya, cuma ujung batang ini menjadi membesar tempat menyimpan pati pada tanaman kentang. Jadi ini bukan akar, ya, ini batang. Jadi batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Kapan-kapan ke Dieng cabut tanaman kentang, izin dulu sama petaninya atau bayar, ya. Nah, nanti kalian akan melihat di bawah batang ini ada banyak sekali batang-batang yang lain. Apalagi kalau tanaman itu masih muda, itu sangat jelas sekali batang, dan di ujungnya nanti sebagai tempat penyimpanan pati sehingga terbentuklah umbi kentang. Ada lagi bulbus, ya, ini juga umbi juga. Nah, cuma kalau bulbus ini dia yang membesar itu bukan batangnya, tapi adalah pelepah daun. Biasanya pada tanaman monokotil, karena monokotil kan daunnya itu memiliki pelepah-pelepah, ya. Ya, tanaman monokotil. Nah, kalau batangnya sendiri adalah cakram yang ada di bagian paling bawah si tanaman ini, ya. Ini yang kalau kalau kita ngupas bawang, ngupas bawang merah ataupun bawang putih yang terutama, ya, bagian pangkal bawang itu ada bagian yang kering. Nah, bagian yang kering dari bawang itu namanya batang, ya. Sedangkan ini yang membentuk besar menjadi umbi ini adalah daun sebenarnya, pangkal daun, ya, pangkal daun.
Oke, ini contoh rizoma tadi, ini bulbus ya, ini batangnya. Nah, ini nanti kalau dia batangnya sudah saatnya membentuk bunga, maka dia akan menembus ini dan akan membentuk bunga. Ini stolon, ini misalnya pada stroberi yang menjalar di permukaan tanah ini adalah batang ya, dalam rangka mengkolonisasi lahan untuk pembiakan vegetatif atau pembiakan tanpa kawin. Ini rizoma sudah jelas tadi, ini pada jahe ya. Nah, ini juga selain dia mengkolonisasi lahan, kalau pada jahe itu juga digunakan untuk menyimpan hasil fotosintesis ya. Di sini untuk menyimpan pati dan kawan-kawannya, kalau pada jahe itu pada rizomanya. Ini sudah jelas, saya kira ini batangnya, ini daunnya ya untuk penyimpanan. Nah, ini nanti ini batang juga ini ya. Pada akhirnya dia akan memanjang ke atas untuk bunga nanti. Nah, ini bulbus juga, ini pada anggrek, ini juga pelepah daun ya. Dari anggrek itu. Ini stolon. Ya, ini contoh saja hanya untuk menjelaskan, ini diulang sebenarnya ya. Ini ada corm. Ini biasanya ada kladofil, ini kalau daunnya tadi membentuk tunas ya, kemudian untuk fotosintesis dan penyimpanan air. Ini kalau kladofil contohnya pada kaktus, ini namanya kladofil, batang yang fungsinya untuk menyimpan air. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang diskusikan silahkan ditulis di forum atau di grup Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.